Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hari ini kita masuk di topik yang lain. Kemarin sudah di wakaf. Hari ini kita masuk di tanda khusus, di mana tanda khusus ini memang ada di mushaf tertentu ya. Tidak semua mushaf mungkin sama, tapi bisa jadi hampir mirip-mirip gitu. Jadi kita coba ambil dari mushaf Utsmani ini, di mana mushaf Utsmani di sini ada beberapa tanda ya, yang mungkin bisa kita breakdown. Jadi di sini misalnya kalau kita cek yang pertama tanda permulaan juz dan hizb sekaligus, ini biasanya tandanya seperti ini al-hizb ya. Jadi al-juz kemudian al-hizb. Jadi mau itu ada tulisan memang kecil ya. Kalau di Al-Qur'an itu di Mushaf Utsmani kecil tapi nggak kelihatan, tapi ini namanya awal permulaan juz. Ya biasanya kan ada total semuanya 30 juz. Jadi masing-masing juz itu biasanya ada tanda seperti ini gitu. Baik itu dari Al-Fatihah sampai ke amma ya, juz amma ya tasalun. Itu biasanya ada tanda juz seperti ini. Kemudian hizb ya, hizb itu bagian. Jadi biasanya di part ataupun juga dibagi dari masing-masing juz. Nah, ini alhamdulillah kita bisa tahu juga ya dari kajian seperti ini. Kemudian, nah ini sujud tilawah nih penting juga nih. Jadi ketika misalnya kita mau ataupun kita menemukan ya di dalam Al-Qur'an tulisan sajadah atau biasanya ada gambar seperti kalau di itu apa ya, musola yang di atas musola itu ya, setiap di atas masjid itu ada kayak tanda seperti itu tandanya ada nah ini kayak tanda yang kayak ini 5 ya seperti ini. Jadi ini tandanya ketika misalnya kita harus sujud di sana gitu ya. Jadi ibaratnya kalau sudah menemukan tanda sajadah seperti ini berarti udah wanti-wanti tuh, itu berarti nanti di ujung ayatnya atau di ujung nanti pertemuan di seperti ini nih, seperti ujung musola ya. Jadi di sini kita sujud ya dengan membaca sujud tilawah sajadah ya lillahi khalaqahu wasqasamahu wa tarahu bihauli wa quwwatihi. Nah ini ada sajadah, tanda ayat sujud. Kalau kita kecilkan lagi di sini, tanda ayat sujud yang disunahkan berhenti dan berhenti membaca dan melakukan sujud tilawah pada tempat-tempat ini. Nah itu sejauh yang saya ingat ya. Jadi di juz amma itu ada dua, seperti di al-alaq ya, yang ayat terakhir, wasjud waqtarib. Kemudian di juz amma itu satu lagi di Quran itu yang Quran itu ada di surat apa ya, lupa saya. Itu ada pokoknya di juz sama ada dua. Kemudian di surah Al-Hajj surat yang kedua-dua itu juga sama, yaitu ada dua ya. Kita bisa temukan di sana dua. Nah itu pernah saya pernah ikut kajian di Ustadz Adi Hidayat ini ada biasanya ada ciri-cirinya ya untuk di surat tertentu di mana ciri-ciri ada asajadahnya itu eh, bisa saja dia makia dan seterusnya, itu nanti bisa dilihat kajian beliau ya dari apa itu tanda sajadah seperti ini dan apa yang dibutuhkan ketika misalnya bertemu ayat yang memiliki tanda sajadah seperti ini. Kemudian tanda saktah, nah ini saktah itu satu-satunya apa ada dua ya di surah Yasin, ada di surah Yasin ayat ke sebelum ini ya. ونكسر بينهم يجعلون يسمعون قالوا إذا ما وصلنا قرينا قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم لا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنكم لمرسلون وما نحن بمؤمنين. Jadi di qalu ya wailana ma atana min qarina. Nah itu ada saktah ya, saktah. Itu di surah Yasin. Ayatnya ke kalau nggak salah ini 45, 45, 50, 53 kalau nggak salah. Kalau nggak salah 53. Kalau saya salah tolong di komentar ya. Salah gitu. Jadi kalau nggak salah 45, kemudian di sini 50, 50, 53 kalau nggak salah ya. Jadi kalau salah tolong diingatkan di komentar. Oke, kemudian sujud tilawah ini yang ini seperti di surat As-Sajdah juga ada ya yang eh, kalau saya baca biasanya habis maghrib ya, itu rutin surat As-Sajdah. Alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fihi rabbil alamin am yaquluna iftara. Itu ada 30 ayat yang di ayat ke-15 itu jadi pertengahan tuh enak. Jadi baca kalau kita hafalan itu pakai jari itu enak. Jadi ada 15 sini 15 terus sini, jadi kalau ada 30 nanti kembali lagi ke jempol gitu. Di jempol ke ini tangan kanan ya, ini tangan kanan saya. Jadi ini tangan kanan saya kalau misalnya terbalik ya wajar kamera. Jadi di sini kalau kita hafalan itu hafal Quran itu tahfiz itu biasanya saya menggunakan teknik jari ya. Dimana jadi kalau ada 15 ketahuan tuh di surat sajadah itu yang ke-15 ada sujud tilawah seperti ini. Makanya kalau baca surat sajadah yang udah ketemu yang ke-15 itu nanti sujud ya, sujud tilawah. Nah ini pernah kejadian waktu umroh kemarin. Alhamdulillah imam itu kalau subuh di tanah haram atau di masjid Masjidil Haram Makkah itu biasanya suratnya agak panjang gitu kalau di subuh ya. Jadi makanya di sana itu salah satunya surat Sajadah dibaca. Nah itu banyak yang juga yang yang apa ya seperti yang haji-haji, kemudian juga yang biasa kan kalau haji-haji masih ingat aja. Jadi
Kalau di sana itu kita dipanggil askar itu haji-haji supaya ingat gitu bahwasanya kita tuh nggak boleh melakukan itu gitu. Jadi ini kembali ke tadi surat As-Sajdah. Ketika misalnya ayat ke-15 tuh ternyata imam berhenti sejenak kemudian langsung sujud gitu. Jadi yang lain pada nggak ngeh gitu itu sujud, malahan pada banyak yang ruku. Alhamdulillah saya tahu gitu. Jadi langsung sujud. Alhamdulillah setelah sujud dilanjutkan ayatnya berdiri lagi. Nah itu kalau teman-teman menemukan hal seperti itu namanya sujud tilawah. Jadi membaca di saat memang bacaan ada tanda sajadah seperti ini. Kemudian eh, ini ada tanda wajib dibaca sin seperti ini ya, sin gitu dibaca wajib sin, tapi tetap aja banyak yang memakai sod gitu seperti musaytirun. Jadi musa tapi musaytirun gitu, tapi tetap ada yang musaytirun gitu, musaytirun dan musaytirun gitu. Nah itu juga seperti itu. Kemudian ini harusnya dibacanya sin gitu, tapi tetap bacanya ada juga yang pakai sod. Jadi nggak apa-apa ya, memang karena memang hukumnya seperti itu jadi ikhtilaf ya nggak apa-apa. Yang penting kita baca Quran yang rajin gitu, yang penting konsisten. Tanda awal hizb yang terletak di awal ayat. Nah ini tanya seperti ini. Jadi sebelum ke sini ada ini, setelah ini ke sini biasanya ini ada tandanya ini di sebelah kiri ya. Kalau saya coba tampilkan, ini kenapa saya langsung semua? Karena memang kita mau closing ya, tajwid. Jadi nanti mudah-mudahan kita belajar yang lain gitu. Di mana ya? Ada nggak ya di sini? Surat As-Sajdah saya kayaknya nggak capture ya, nggak pernah capture. Ini nggak ada tandanya. Ini juga nggak ada tandanya. Kayaknya nggak ada ya. Kalau saya lihat dari jarak seperti ini nggak ada. Oke, jadi nggak ada tanda-tanda yang tadi disebutkan ya. Contoh-contoh yang tadi disebutkan saya nggak capture karena memang uh, bahasnya tadi cuma cukup tandanya aja, nggak disandingkan dengan contohnya gitu di dalam Al-Quran. Jadi mohon maaf kalau misalnya tidak disediakan ya. Jadi teman-teman bisa explore sendiri di Al-Qurannya di rumah supaya Al-Quran di rumah tuh terbuka gitu, nggak cuma tersimpan. Sayang ya udah beli ataupun juga udah dikasih sama orang, kalau misalnya tersimpan gitu kan nggak baik juga, jadi lebih baik digunakan gitu. Oke, alhamdulillah ya, jadi bahasan kita hari ini yaitu tanda khusus di sini, tanda permulaan juz dan hizb sekaligus sampai ke sini ya, tanda awal hizb. Jadi kita bisa tahu, dan juga ada tanda ain sebenarnya yang memang kita juga harus tahu itu. Ain itu kalau di standar mushaf Indonesia ya, itu biasanya untuk menandakan bahwasanya seperti hizb gitu, seperti hizb tapi bukan hizb, karena hizb itu biasanya per 4 atau per 3 gitu dalam satu juz ya, atau setengahnya lah dari juz. Terkadang sering ditemukan ya kalau di mushaf Utsmani. Banyak mushaf ya, jadi mudah-mudahan kita bisa explore semua mushaf dan mengkaji dan benar-benar memahami apa isi Al-Quran. Insya Allah ya, belajar bersama ya. Saya bukan menggurui, saya bukan ustadz, tapi memang saya belajar bersama mendidik. Nanti kita bahas tentang makharijul huruf, ini juga penting untuk kita eksplorasi gimana sih tata cara itu untuk tajwid kita yang terakhir ya, ataupun juga bahasan tajwid yang terakhir. Mudah-mudahan saya nanti coba eksplorasi yang lain dari sisi sorof dan juga nahu supaya nanti kita bisa memahami Al-Quran itu benar-benar menggunakan bahasa Arab gitu. Jadi nanti dari sorof kan tahu tuh tata cara bacanya ya, fa'ala yaf'alu atau fa'ala yaf'ulu itu kan supaya kita tahu. Mudah-mudahan ya insyaallah, mohon doanya semoga semuanya lancar. Oke. Hari ini cukup sekian, mungkin agak panjang ya. Mudah-mudahan bermanfaat, kemudian juga bisa jadi bahan untuk teman-teman semangat membaca Al-Qur'an dan juga menjadikan amal jariah untuk kita semua. Semoga kita semua nanti masuk surga bersama-sama. Doa terbaik untuk teman-teman, untuk semua dan juga para ulama kita, para asatidz kita dan juga para almarhum yang telah meninggalkan kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.